sudah siap? Siap dong. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Lagunya apa Kak Yumina? Selamat pagi Tuhan. Ayo kita berdiri semua. Ya. Pujikan dengan sukacita pakai tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi untuk bertambah-tambah cintanya. Oke anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini saya boleh beribadah. Tuhan tolong saya agar menyanyi dengan sukacita dan bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita memuji Tuhan lagi, judulnya Tuhan Cinta Semua Bangsa. Kita pakai gerakan ya, ayo semuanya berdiri. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong saya agar dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan tolong juga Bu Ria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Di kota Kaisarea, hiduplah seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Ia mengepalai prajurit yang menjaga keamanan di kota itu. Pada mulanya, Cornelius menyembah patung-patung dewa. Tapi di Kaisarea, ia melihat bangsa Yahudi menyembah Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Cornelius dan keluarganya mulai berdoa kepada Tuhan yang hidup. Orang-orang Yahudi memperhatikan orang-orang yang berkekurangan di antara mereka. Cornelius memberikan uang banyak untuk membantu orang Yahudi untuk menolong orang yang miskin. Tapi saat itu Cornelius belum mengenal Tuhan Yesus. Allah mau Cornelius mengenal Tuhan Yesus. Pada suatu hari, pada saat Cornelius sedang berdoa di siang hari, Tuhan mengutus malaikatnya datang kepadanya. "Cornelius," kata malaikat. Cornelius sangat terkejut dan bertanya, "Ada apa Tuhan?" "Tuhan sudah mendengar doa-doamu," kata malaikat. "Dan Tuhan sudah melihat pemberianmu untuk menolong orang-orang miskin. Sekarang utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Petrus. Petrus akan menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu." Setelah malaikat itu pergi, Cornelius segera memanggil pelayannya dan seorang prajurit yang dipercaya. Ia mengatakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Kemudian ia memerintah mereka, "Cepat, pergilah segera ke Yope. Di sana ada seorang yang bernama Petrus. Jemput dan bawalah Petrus segera kemari." Pada hari berikutnya, utusan dari Cornelius tiba di kota Yope. Pada waktu itu, Petrus sedang berada di tingkat atas dan berdoa kepada Tuhan. Ketiga utusan Cornelius
tiba di rumah Simon yang disebut Petrus dan mengetuk pintu. Dari tingkat atas Petrus dapat melihat ketiga utusan itu. Roh Kudus berkata dalam hati Petrus, "Ketiga orang ini datang mencari kamu. Turunlah ke bawah dan temui mereka. Pergilah dengan mereka dan jangan ragu, karena aku yang mengutus mereka datang kepadamu." Petrus segera turun menemui utusan Kornelius. "Aku adalah orang yang kamu cari. Aku adalah Petrus. Mengapa kamu datang mencari aku?" "Kornelius, kepala perwira yang mengutus kami. Ia mengatakan untuk menjemput engkau ke Kaisarea segera." Petrus mengundang mereka masuk ke dalam rumah dan tinggal semalam. "Besok aku akan pergi bersama kalian," ia berjanji. Keesokan harinya Petrus pergi ke Kaisarea bersama ketiga utusan Kornelius. Beberapa orang percaya dari Yope ikut juga bersama dengan dia. Kornelius telah menantikan kedatangan mereka. Ia sudah mengundang sanak saudaranya dan teman-teman terdekatnya untuk datang dan berkumpul di rumahnya. Pada waktu Petrus masuk ke dalam rumah, Kornelius segera berlutut di hadapannya. "Berdirilah," kata Petrus, "aku hanya manusia biasa sama sepertimu. Tapi katakanlah, mengapa kamu memanggil aku datang kemari?" Kemudian Kornelius bercerita, "Beberapa hari yang lalu seorang dengan memakai jubah putih bersinar datang kepadaku ketika aku sedang berdoa. Dia mengatakan kepadaku untuk mengirim utusan dan menjemput engkau datang kemari karena engkau akan mengatakan sesuatu kepadaku. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan melalui engkau." Pada saat Petrus melihat semua sanak saudara dan teman-teman Kornelius yang sudah menantikan kedatangannya, ia berkata kepada mereka, "Sebenarnya aku tidak boleh datang kepadamu karena aku seorang Yahudi dan kalian adalah bukan orang Yahudi. Tapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan mau semua orang mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak masalah bagi Tuhan dari mana mereka berasal atau bagaimana rupa mereka. Tuhan menerima dan mengasihi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan melakukan yang benar. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus dan memberi kuasanya untuk pergi berbuat baik, menyembuhkan mereka dari kuasa iblis. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus, tapi pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari kematian. Aku melihat sendiri, dia hidup dan bahkan makan bersama-sama dengan dia. Kemudian pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum, tetapi mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Sementara Petrus berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengar. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru yang diberikan oleh Tuhan dan memuji Dia dengan penuh sukacita. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya hari itu. Kornelius tidak mau Petrus segera pulang. Dia meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi dan mengajar dia dan teman-temannya mengenai Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menghendaki semua orang diselamatkan, termasuk Kornelius, anak-anak, mama, papa, dan ibu guru. Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi, tidak membedakan kita ini orang apa, kulitnya warnanya apa, rambutnya keriting atau lurus. Tuhan Yesus juga ingin agar anak-anak taat kepadanya, supaya kita semua memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus.
dan kita dapat saling mengasihi. Oke anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terdapat di 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, anak-anak, kita sudah selesai beribadah hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan ampuni setiap kami mau bertobat untuk berubah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan, kembalikan kami minggu depan untuk kami boleh beribadah walaupun melalui video. Berkati orang tua kami. Beri kesehatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai minggu depan anak-anak. Oke anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu ya. Sampai jumpa.